siang, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kopi ala-ala masih hijau. Wet ya. Biarin aja deh. Dan kebunnya garung, bala. Kopinya juga udah mulai pada tinggi lagi, yang bibit di bawah hasil lemparan. Guys, jadi saya cerita sedikit sebelum saya ngobrol. Jadi waktu itu saya pergi ke Embassy, Espresso Embassy di daerah Bayaran apa tuh ya, brand ITC something lah. Saya ngopi dan mendapatkan experience baru lah di kedai kopi, yang kalian bisa pilih green bean, lalu roasting, lalu di brew, tapi khusus buat filter aja. Nah, karena waktu itu saya di sana nggak ngopi hasil roastingannya si Embassy, jadi saya beli salah satu bean hasil roastingannya dia. Ini kopinya sebenarnya ada di Coffee Beyond Border, dijual saya lupa waktu sekilo around 800-an kayaknya ya, saya juga lupa. Kenapa saya akhirnya membeli ini? Ya udah lama nggak ngerasain kopi-kopi Colombia style yang istilahnya, kalau istilah saya sih infuse ya. Jadi kapan waktu saya beli yang ini Jairo Arquila ya, Coffee Net. Kapan waktu saya beli yang green bean-nya, yang infuse markisa sama strawberry. Ya, itulah. Dan itu rasanya memang gila banget. Nah, waktu itu kebetulan saya cuma belinya 200 gram kalau nggak salah ya, green bean-nya. Jadi nggak terlalu banyak bereksplorasi, tapi udah expected banget teman-teman. Kalau style-style kopi yang memang menggunakan infuse yes, yang basicnya yes buah, atau memang infuse dengan kata lain dia menambahkan potongan buah ke dalam tank ketika dia berproses anaerob atau something, expected kok rasanya. Pasti kalau dia memang strawberry, ya dia akan kayak buka green bean-nya aja udah strawberry banget. Kalian bisa lihat hasil ketika saya merosting kopi-kopi dari Jairo Arquila yang memang infuse. Nah, ketebak lah. Nah, ini pun sama nih. Kalau buat saya ini infuse. Dia walaupun nggak ditulis sama si Embassy-nya. Kalau buat saya, karena di kategorinya Jairo juga ini hitungannya infuse ya. Jadi ini infuse sama lulo. Yes X lulo lah. Jadi dia nambahkan yes dan lulo. Lulo itu semacam apa ya? Semacam buah kayak mirip terong, kalau dibelah itu kayak mirip terong hijau yang kalau buat lalapan warnanya kuning, tapi somehow dia mirip markisa. Aromanya tuh di antara itu. Jadi lulo atau apa ya, ada bahasa lainnya, narinjil atau something kayak gitu ya. Dia memang buah khas Ekuador katanya. Di Panama mungkin disebutnya lulo, atau di Kolombia disebutnya lulo. Dia itu memang katanya buah yang sangat berkhasiat banget buat kanker, buat apa macam-macam. Nah, ini memang aromanya memang kayak asing, tapi ini kalian kalau pernah merasakan markisa yang kuning atau markisa yang hitam di area itulah. Tapi beda lagi kalau kalian beli yang markisa infuse, lebih dahsyat lagi si markisanya. Kita akan proses aja. Saya gilingannya di seginilah cukup. Dan saya kayaknya nggak akan main-main. Kita main tipis-tipis saja, karena ini saya belinya sekitar, ini berapa ya, 50 gram itu 120.000, cukup mahal guys. Dan ini varietasnya Castillo ya,
Jadi rata-rata yang saya beli infuse water, infuse proses, memang rata-rata Castillo, dan itu rata-rata kerjanya si gengnya Coffeenet. Karena kalau kalian pernah ikutan dari awal kopi-kopi ala-ala suka-suka, pernah dibahas bahwa Castillo itu bukan varietas unggulannya Colombia, sehingga untuk menaikkan nilai jualnya dia harus melakukan eksperimental dengan kopi-kopinya supaya ya itu nilai jualnya naik. Salah satunya dengan eksperimental proses ini yaitu si infuse itu bisa menaikkan nilai jual kopi, karena hitungannya kalau buat saya ini jadinya gimmick gitu ya, kopi diinjek aroma atau rasa buah-buahan sehingga orang mendapatkan sensasi yang dahsyat. Jujur ini dahsyat banget. Tapi buat orang-orang yang mencari sensasi kopi yang amazing, yang di luar akal sehat, ya kalian bisa explore kopi-kopi gaya infuse ini. Dan kayaknya di Indonesia udah banyak ya, jasmine, lalu ada lagi prosesnya nira juga buat saya tuh kategorinya infuse lah ya. Lalu ada apa lagi, ada lavender, ada cinnamon, ada banyak lah. Dan kayaknya buah-buahan di Indonesia justru banyak yang eksotik ya, rambutan gitu ya, kesemak, kecapi. Jadi bisa main infuse tapi lokal pride si buahnya. Misalkan apalagi ya, buah nangka kah, atau kalau nangka nanti deket ke kopi nongko ya. Atau yang dahsyat tuh durian, buah apa lagi ya, buah yang temennya durian tuh apa, yang cepedak, banyak lah guys. Wait ya. Saya pakai suhu 93 ya, 10 gram. Jadi saya mainnya nggak akan, mainnya nggak pagi-pagi biar saya ngopi bisa banyak, maksudnya biar ngopinya bisa berkali-kali. Jadi saya nggak pakai gramasi yang orang main di berapa ya, misalkan 13, 15. Dan ini karena binnya juga mahal, jadi saya mainnya di gramasi ringan-ringan ya. Let's go. Kita main-main di ini circle set berapa ya? Kok agak coarse banget ya? Oke lah. Aromanya memang agak kurang make sense ya untuk kopi ya. Tapi buat kalian yang mau kopi-kopi bombastis, lebay kayak gini, cocok lah. Kalau saya kayak bukan minum kopi ya, kayak bukan mencium aroma kopi yang naturalnya kopi gitu ya. Tapi ini buat kalian, atau saya pun kadang suka kayaknya lucu ya gitu. Ini kayak gini-gini dibikin hot latte atau es kopi susu, ini dahsyat banget. Jadi saya akan turunkan. Saya kasih waktunya tadi sekitar, orang bilang kadang 40 detik. Kalau saya 1 menit, lalu akan saya tuang lagi guys.
40, lalu saya kasih di 60, lalu akan saya kasih lagi di sini. Jadi cukup 3 kali aja. Oke. Kalau buat saya kopi apapun sebenarnya nggak ada masalah. Mau kopi gimmick, mau kopi apa, selama cocok, selama memberikan impresi yang anjay, bisa sih hajar aja. Dan ini kalau saya sih percaya ini akan tetap memberikan sensasi rasa yang amazing, karena saya udah beberapa kali bereksperimen di rumah menggunakan si infuse-nya Jairo Archila dengan basicnya Castillo Pastilla dia. Oke, selesai. Usah. Kalau berapa? Kalau 10 gram itu biasa saya achieve timingnya 3 menit selesai seharusnya ya, nggak usah terlalu berlama-lama. Tapi kalau kalian misalkan mau mendapatkan ekstraksi yang lebih lebih bold, jadi kalau kalian punya basic, keputus kayaknya tadi, jadi kalau kalian punya basic kopi yang memang enak, kalian mau main variabel apapun nggak ada masalah. Kalau kalian follow saya dari zaman dulu, yang concern saya adalah kopinya dulu, kalian akan paham kenapa saya nggak gitu ngurusin tentang proses, tentang gramasi, tentang apapun. Selama rasionya masuk di akal dan selama timingnya memang masih masuk di akal, apapun alatnya atau apapun metodenya, dia kayak lulo ini dia akan tetap lulo gitu, nggak kemudian dia menjadi Panama Gesa. Kalau kalian misalkan ngebrunya dengan gaya champion barista alam semesta gitu ya, nggak akan juga, dia tetap akan stay di lulo guys. delicious mafioso, amazing. Yang saya suka dari kopi-kopi kayak gini, kadang memberikan sensasi aroma yang super dahsyat gitu ya. Delicious. Yang suka kopi amazing ini wajib coba, pastinya wajib banget. Apalagi ini di brew di ruangan yang enggak terlalu besar, itu aromanya akan memenuhi ruangan teman-teman. Harganya 50 gram itu 120 di Embassy. Mungkin kalian bisa langsung, nanti saya kasih linknya kalau kalian mau beli di Embassy, Espresso Embassy, atau kalian bisa langsung datang ke kedai kopinya di daerah ITC Permata Hijau something somewhere. Kalian cari aja, tempatnya cukup gede, proper, orangnya ramah-ramah. Yang saya suka orangnya ramah. Salah satu yang kalau ke kedai kopi itu adalah yang saya lihat attitude-nya, buat saya itu nomor satu. Pada akhirnya masalah kopinya biasa nggak apa-apa, yang penting attitude-nya tuh buat saya nomor satu. Walaupun mungkin saya juga kadang nanyanya kayak galak gitu ya, ini kopi apa gitu. Amazing. So turun dikit kalian akan mendapatkan sensasi seger, fruity. Buat kalian yang nggak pernah mencium aroma lulo, nah di sini nih kayak gini aroma lulo. Jujurnya saya belum pernah. Mungkin ya begini aroma lulo ya guys.
Tapi buat saya ini kayak perkawinan terong Belanda, tahu kan? Kayak perkawinan terong Belanda sama markisa, kayak gitulah. Jadi kompleksitasnya ada di buah-buahan kayak gitu. Kayak dulu saya beli yang infused strawberry, semuanya tenggelam dan yang keluar strawberry. Atau di markisa semuanya tenggelam, yang keluarnya dominan markisa. Atau kalau misalnya kemudian secara notes dia bisa menemukan molasses, lime, kakao nibs, nougat, itu subjektifnya kita masing-masing. Karena kalau kalian bicara tentang kopi ya kopi gitu ya, yang membedakan itu adalah storynya behind kopinya seperti apa, atau story kita ketika menceritakannya. Jadi bisa di edisional apapun untuk grab attention teman-teman. Jadi ya kopi gitu, nggak kemudian menjadi Coca-Cola, nggak kemudian menjadi markisa, nggak kemudian menjadi sarsa, nggak kemudian menjadi lime, nggak kemudian ya kopi. Tapi ada sebuah story yang mendukung ini menjadi lebih membuat orang nengok gitu. Yang penting itu adalah ceritanya sebenarnya dari sebuah kopi. Jadi kalau saya ngebrew ini sama, yang nggak penting tuh kayak prosesnya dan lain-lainnya. Yang penting itu adalah bagaimana kopi itu dibuat, atau bagaimana kopi ini bercerita, rasa dan lain-lainnya kita ceritakan. Mungkin itu akan lebih menggugah selera ya. Udahlah, daripada ngalor ngidul guys, ini rekomen Lulo. Selamat mencoba, bisa langsung dibrewkan di Embassy, Espresso Embassy. Ciao, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus, explore terus, plus fun.